Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Baik? Syukur kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita mulai dengan membaca doa awal kelas terlebih dahulu. Doa dengan keyakinan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Di pembelajaran pada hari ini dengan tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Oke. Kita akan belajar mengenai Pancasila, yakni simbol dari Pancasila, bunyi-bunyi dari sila-sila Pancasila, lambang dari setiap sila Pancasila, dan contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan sekolah. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang tahu simbol dari Pancasila itu apa? Boleh angkat tangannya. Ya, baik. Simbol dari Pancasila yaitu burung Garuda. Apa? Boleh diulang? Burung Garuda. Lalu silanya ada berapa? Ada 5. Boleh kita sebutkan sama-sama. Oke, yang pertama Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Setelah kita sebutkan sila-sila itu, ya Ibu akan menunjukkan gambar dari simbol Pancasila, yakni burung Garuda. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, ini dinamakan burung Garuda. Dimulai dari leher. Belakang lehernya terdapat 45 helai bulu di leher. Lalu sayap kanan dan kiri terdapat 17 helai bulu. Di setiap masing-masing sayap, kanan 17, kiri 17. Kemudian di perisai atau bawah ekornya ada 19 helai bulu. Lalu di bawah di ekornya terdapat 8 helai bulu. Di setiap angkanya terdapat maknanya. Nah, Indonesia ditetapkan merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Jadi 45 di helai ini digabungkan dengan 19 helai di pangkal ekornya, ya. Jadi 1945 yang menandakan tahun dari kemerdekaan Indonesia. Lalu tanggalnya di sayap ini 17, jadi 17 tanggalnya. Lalu untuk bulannya di bagian ekornya 8, yang berarti bulan 8 yaitu bulan Agustus. 17 Agustus tahun 1945. Oke. Lalu nih, di lambang setiap silanya. Nah, tadi di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sebelumnya dari burung Garuda sendiri itu maksudnya tuh raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung Raja Wali atau elang Raja Wali, yang melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis terlihat dari sayapnya yang mengembang setiap terbang ke angkasa. Lalu untuk cengkraman kaki burungnya itu kan kokoh ya anak-anak ya, kokoh, kemudian mencengkram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mana di Indonesia itu sangat banyak sekali agama, suku, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk warna emas burung Garuda atau warna kuning keemasan burung Garuda ini melambangkan keagungan bangsa Indonesia yang
agung, senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Seperti itu. Untuk silanya, sila dengan lambang bintang. Untuk sila pertama dengan lambang bintang yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan pada setiap manusia. Nah, di bagian bintang terdapat latar atau belakangnya itu kan warna hitam ya. Warna hitam melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan. Nah, yang bukan sekedar rekaan manusia tetapi sumber dari segalanya yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia itu ada. Lalu untuk sila kedua dengan lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbentuk segi empat. Lalu mata rantainya itu berbentuk segi empat, lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Lalu maknanya itu bangsa Indonesia saling terkait atau erat, saling bahu-membantu, saling membutuhkan atau bisa disebut dengan makhluk sosial. Lalu di sila ketiga terdapat pohon beringin. Nah, pohon beringin itu merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Nah, hal tersebut maksudnya tuh sebagai negara Indonesia tuh di mana semua rakyat Indonesia tuh dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Seperti itu. Nah, pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Nah, maksudnya tuh dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Untuk lambang yang keempat ada kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Filosofinya atau artinya sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang itu berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Lalu untuk yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya yaitu padi dan kapas. Yang menyiratkan makna padi dan kapas itu simbol pangan dan sandang. Nah, maknanya syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, seperti itu lambang Pancasila di setiap sila-silanya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Oke. Nah, contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu harus percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu menghormati adanya perbedaan agama dan keyakinan. Untuk contoh di lingkungan sekolahnya, contohnya seperti menghormati teman dan guru yang berbeda dengan agama kita. Tidak mengganggu kegiatan beribadah teman yang berbeda agama, selalu rukun tanpa membedakan latar belakang. Jadi kita harus menghormati dan berteman dengan teman yang berbeda maupun sama dengan agama kita. Tidak boleh memilih teman. Misalnya, oh kamu agamanya nggak sama aku, nggak mau berteman sama kamu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus sama-sama, meskipun berbeda, kita harus tetap. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh di lingkungan sekolahnya seperti saling menghargai sesama teman, saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan teman, menghormati guru saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan teman, maksudnya seperti tadi, mau agamanya apapun, budayaannya apapun, sukunya apapun, kita harus tetap teman. Dan ketika guru menerangkan, ketika guru bertanya, kita harus menjawab dan kita harus memperhatikan. Jangan guru menerangkan, kita ngobrol dengan teman, kita makan, atau lain sebagainya. Selagi kita tahu, kita menjawab, tapi jika kita tidak tahu, kita bertanya, saya belum paham yang ini, saya belum tahu ini maksudnya bagaimana, seperti itu.
Lalu untuk sila ketiga, punya Persatuan Indonesia. Contoh di lingkungan sekolahnya seperti bangga menjadi anak Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan guru, dengan sopan dan santun. Saling membantu sesama teman. Ketika teman kesusahan, kita tahu kita harus membantu. Seperti teman misalnya jatuh, kita tolong, kita obati. Teman ingin makan atau teman ingin jajan tetapi uang sakunya habis. Setelah kita punya uang saku lebih atau kita punya makanan lebih, kita kasih, kita beri. Menjaga kerukunan dengan teman dan guru di sekolah. Lalu untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Contoh di lingkungan sekolahnya seperti menghargai pendapat teman saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika guru bertanya, ketika ibu bertanya, jawaban kalian dengan jawaban teman kalian itu berbeda. Nah, kalian jangan yang seperti, loh, jawabannya bukan itu salah, kamu dapat dari mana, gini. Nah, itu salah ya. Jadi kita harus dengan baik berpendapat dengan baik, seperti oh jawaban kamu seperti itu, jawaban aku seperti ini, kamu dapat jawaban dari mana, dapat diskusi untuk menemukan jawaban yang sesuai seperti itu. Lalu mengutamakan kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri, tidak boleh egois. Nah, tidak boleh egois dan mementingkan kepentingan bersama-sama terlebih dahulu, baru kepentingan diri sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contoh pengamalannya di sekolah, saling membantu sesama teman yang kesulitan. Ya seperti tadi, membantu teman, misalnya teman nggak punya pensil, kita pinjami. Nah, seperti itu. Bergotong royong mengerjakan hal-hal yang sulit dan mudah juga boleh. Misalnya lagi bersih-bersih kelas, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nata meja, lalu ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan kaca. Nah, saling membantu agar pekerjaan cepat selesai. Lalu bersikap adil pada semua teman dan guru, tidak beda-bedakan mau teman itu bagaimana, anaknya seperti ini, seperti itu, kita harus tetap berteman. Jangan musuh. Nah, itu tadi contoh penerapan sila-sila Pancasila yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang ditanyakan? Boleh angkat tangan? Yang mau ditanyakan boleh angkat tangan. Ya? Oke, Ibu rasa pembelajaran kita cukup pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu beri kesimpulan bahwa kita hari ini telah belajar mengenai simbol Pancasila, lalu lambang dari setiap sila-sila Pancasila, menyebutkan 5 sila Pancasila secara berurutan, dan memahami contoh penerapan Pancasila yang ada di lingkungan sekolah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat bertemu pertemuan selanjutnya. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.